try to find my way to you. Yang pertama, pengertian dan tokoh utama eksistensialisme. Pada awalnya merupakan filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti berujung dari eksistensi atau kehadiran. Eksistensialisme menekankan pada eksistensi dibandingkan dengan esensi atau hakikat. Eksistensi sendiri secara umum adalah keberadaan, sedangkan secara khusus berarti bagaimana cara manusia hidup di dunia. Maksud dari cara manusia hidup di dunia tidaklah sama dengan benda-benda yang dimana benda tidak memiliki kesadaran akan keberadaannya, bahkan tidak memiliki arti. Tokoh dari eksistensial humanistik adalah Abraham Maslow, yang terkenal dengan teori aktualisasi diri. B. Konsep-konsep utama eksistensialisme menekankan pada anggapan bahwa manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab bagi tindakan-tindakannya. Maka pandangan-pandangan eksistensialisme menarik bagi para ahli psikologi humanistik, dan selanjutnya dijadikan landasan teori psikologi humanistik. Adapun pokok-pokok teori psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu. Individu adalah menekankan bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah individu yang sabar, bebas memilih atau menentukan setiap tindakannya. Yang kedua, manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya. Namun demikian, perubahan tersebut membutuhkan persyaratan, yaitu adanya lingkungan yang bersifat mendukung. Ketiga, manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral. Yang keempat, manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan. Yang kelima, manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki dibedakan menjadi sebagai berikut. Kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. C. Asumsi perilaku bermasalah. Pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga ketidaksadaran
tidak berfungsi secara penuh. Di antaranya, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan, dan kurang produktif. Adanya asumsi perilaku bermasalah konseling humanistik dipengaruhi oleh tidak terpenuhnya aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menyadari diri, menjadikan dirinya mampu melampau situasi sekarang dan membentuk aktivitas-aktivitas berpikir. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab manusia adalah makhluk yang menentukan diri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif-alternatif. Yang pertama, keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dari luar dirinya sendiri, yaitu untuk berhubungan dengan orang lain dan alam kegagalan dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan alam menyebabkan manusia kesepian, mengalami aliensi, keterasingan, dan depersonalisasi. Yang pertama, pencarian makna hidup. Yang kedua, kecemasan sebagai syarat hidup. Dan yang ketiga, kesadaran atas kematian dan non-ada. D. Tujuan konseling. Ada beberapa tujuan konseling eksistensial humanistik, yaitu 1. Agar klien mengalami kesadarannya secara otentik dengan menjadi sadar atas kesadaran dan potensi-potensi serta dalam bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Kedua, meluaskan kesadaran klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pemilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Ketiga, membantu agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih sadar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. Peran konselor. Fungsi dan peranan konselor dalam konseling eksistensial. Konselor adalah memahami dunia subjektif klien agar bisa menolongnya untuk sampai pada pemahaman pilihan baru. Fokusnya adalah pada situasi hidup klien pada saat itu dan bukan pada menolong klien agar bisa sembuh dari situasi masa lalu. Konselor yang berorientasi eksistensial biasanya menangani orang-orang yang mengalami apa yang dikatakan ketidaksadaran terbatas. Menurut Buhler dan Ellen, para ahli psikoterapi humanistik memiliki orientasi bersama yang mencangkup hal-hal berikut.